Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Selina, saya dari 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Sebelumnya, tahukah kamu apa sih teks negosiasi itu? Jadi, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencari kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Contoh dari negosiasi tersebut yaitu ketika kita ingin membeli satu barang, tapi menurut kita tuh barangnya itu kemahalan. Nah, kita bisa nawar kepada penjualnya agar barangnya itu dimurahin. Atau ketika kita dikasih uang jajan sama orang tua kita, tapi menurut kita tuh uangnya tuh kurang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kita bisa nego sama orang tua kita agar uangnya itu ditambahi. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur teks negosiasi. Nah, unsur-unsur teks negosiasi tersebut, pertama ada partisipan. Partisipan itu yaitu orang yang berperan atau pemeran dalam teks tersebut. Partisipan yang dimaksud di sini adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar dalam negosiasi. Nah, yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda tersebut. Yang keempat, yaitu persetujuan atau kesepakatan oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi yang terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi. Teks negosiasi mempunyai 4 unsur, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang orientasi. Bagian orientasi pada struktur teks negosiasi berisi tentang bagian pembuka, bisa berisi salam, sapa, atau ucapan lainnya untuk memulai sebuah interaksi sosial. Misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi, permisi, dan lain-lain. Di struktur yang kedua yaitu pengajuan. Dalam pengajuan ini berisi tentang keinginan seorang pembeli untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu penawaran. Apabila pembeli belum atau tidak setuju dengan harga yang diberikan penjual, maka pembeli akan berada di dalam tahap ini, yaitu tahap penawar. Inilah inti dari negosiasi. Pada tahap ini, pembeli akan menawar hingga mendapat harga yang pas untuk dirinya. Nah, yang terakhir yaitu struktur persetujuan. Biasanya, sebelum menyetujuinya, penjual biasanya melakukan pertimbangan apakah harga yang ditawarkan bisa menguntungkan untuk dirinya atau tidak. Jika sudah cocok dengan harga yang ditawarkan, penjual akan menyatakan persetujuannya kepada pembeli. Setelahnya, pembeli akan membayar harga yang telah mereka sepakati. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks negosiasi. Pertama, ada menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, mengarah pada tujuan praktis. 3, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, yaitu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Pertama, yaitu bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk membujuk maupun menarik perhatian. Contohnya, sepatu yang itu bagus tuh, Dek. Sekarang lagi ngetren loh zaman-zamannya sepatu seperti itu. Sangat disayangkan anak sekeren Ade tidak punya sepatu seperti itu. Nah, yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung yang biasa digunakan dalam teks negosiasi diantaranya kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung juga digunakan dalam teks negosiasi. Kalimat langsung merupakan kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Yang keempat, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Penggunaan kalimat kontras berarti menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya, penggunaan kata keterangan terlalu, lebih atau kurang, seperti, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan pronomina. Pronomina atau kata ganti merupakan satu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina, misalnya saya, kami, ataupun Anda.
Nah, itu dia penjelasan saya tentang teks negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.